Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat beraktivitas dalam perkuliahan ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah ini, Bapak Isahalul Ben Masaid Jaya MM, yang telah memberikan kesempatan untuk berpendapat mengenai tugas mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi untuk tugas mata kuliah ini. Yang pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, berpikir positif dalam komunikasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan bagaimana mempengaruhi staf. Yang keempat, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Materi pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri, namun tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dapat digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Cara kita agar dapat mengenali potensi diri kita. Yang pertama, kenali diri sendiri. Cobalah tuliskan 2 atau 3 hal yang menjadi kelemahan dan kelebihan dirimu. Yang kedua, temukan minat. Banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang menjadi minat mereka. Ini bisa jadi karena mereka terlalu mendengarkan omongan orang di sekitar. Padahal dengan mengenali apa yang menjadi minat mereka, ini bisa membantu untuk mengetahui pekerjaan apa sebaiknya yang mereka tekuni. 3. Ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bisa membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelum terlambat, cobalah untuk menyadari apa saja kebiasaan burukmu dan cobalah hilangkan pelan-pelan. Yang keempat, cobalah mulai pelajari hal baru dan jangan pernah takut gagal. Jangan mudah merasa puas dengan keterampilan yang kamu miliki sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bisa saja skill yang kamu miliki sekarang sudah tidak sesuai lagi di kemudian hari. Untuk itu, cobalah pelajari hal baru. Kegagalan adalah bagian dari risiko pengembangan diri, karena diri kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, jangan takut. Manfaat mengenali potensi diri. Dengan mengenali potensi pribadi, seseorang akan lebih mengenal dirinya, termasuk minat dan bakatnya. Setelah mengetahui minat dan bakatnya, tentunya orang tersebut akan mampu mengembangkan bakat sesuai minat yang dimiliki. Yang terakhir, dampak buruknya bagi kita karena tidak mengenali potensi diri kita. Malas meningkatkan kemampuan membuat seseorang tidak memiliki perubahan yang baik di dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia pasti akan menutup diri dari dunia luar dan memilih hidup dengan kemampuan seadanya saja. Materi kedua, berpikir positif dalam komunikasi. Berpikir positif adalah sikap mental dari dalam diri sendiri seseorang untuk menghadapi kondisi yang dialami sebagai akibat logis dari perbuatannya sendiri. Cara berpikir positif. 1. Lebih banyak memberikan senyuman kepada orang lain. 2. Selalu berbicara dengan kata-kata positif. 3. Berbuat baik kepada orang lain. 4. Ubah kebiasaan tidak bisa menjadi bisa. 5. Mengembangkan optimisme. Manfaat berpikir positif dalam komunikasi. Manfaat berpikir positif adalah meningkatkan fokus yang akhirnya dapat membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dampak buruk bagi kita karena tidak berpikir positif. Kamu akan semakin melihat dirimu sendiri sebagai sesuatu yang negatif. Kamu juga akan merasakan cemas, takut, gelisah, frustasi, hingga kesepian. Materi ketiga,
Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku di diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasi, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang sangat penting dan dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur atau mengetahui apakah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Sehingga dapat diartikan kedisiplinan merupakan kunci berhasil atau tidaknya tujuan di dalam perusahaan. Materi yang terakhir, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kearifan lokal dapat memperkuat jati diri bangsa dan menanamkan kecintaan terhadap bangsa serta negara. Hal itu disebabkan karena kearifan lokal diambil dari nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Peran kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal ini berisi nilai-nilai yang luhur dan bernilai lokal, namun nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga dengan adanya kearifan lokal, maka pembentukan karakter pada anak tertanam dengan kuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.